kegiatan yang merupakan tagihan yang harus diupload di LMS sebagai seorang calon guru penggerak. Jadi kita sebagai teman-teman mungkin ini kesempatan kita untuk kita boleh mengambil suatu pengalaman. Mungkin pada saat-saat tertentu, saat-saat ke depan kita ada di posisi seperti ini, kita sudah punya pengalaman yang baik. Jadi untuk itu maka waktu dan kesempatan sebelumnya kami persilakan kepada Ibu Diana untuk melakukan kegiatan ini dalam rangka diseminasi budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Kepada Ibu Ledi kami persilakan. Sudah habis. Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang. Yang sudah meluangkan waktu bagi saya untuk memenuhi undangan saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Ini salah satu tugas di modul 1.4 yang harus kami upload sebagai aksi nyata dalam penyebaran budaya positif di lingkungan sekolah. Karena itu melalui kegiatan ini, kegiatan diseminasi budaya positif dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Baik teman-teman, budaya positif. Nah, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah kita yang berpihak pada murid sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Jika siswa tidak memakai atribut ini persoalan. Kalau kita menggunakan pendekatan dengan menerapkan 5 posisi kontrol, kita sebagai guru, jika kita bertindak sebagai penghukum, maka kita akan berbicara seperti ini. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Jika kita sebagai penghukum, kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya. Jika kita bertindak sebagai teman, ayolah yang tertib. Buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Jika kita sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Kalau kita sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini yang seringkali kita berlakukan. Tanpa kita sadari ini 5 hal ini seringkali kita sudah lakukan. Kita tinggal berefleksi mana yang paling banyak yang saya lakukan, dan di kesempatan ini kita bisa mengetahui kira-kira kita mau mengambil posisi yang mana. Kemudian dari semua yang ada, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Kira-kira teman-teman, ini kita bisa jawab ini. Ini alasan apa kalau kita mengendarai motor kita harus pakai helm? Kira-kira ini menjaga keselamatan. ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita mempunyai peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Menjaga kesehatan. Ya. Jadi setiap aturan yang dikeluarkan itu ada dia punya tujuan. Nah, kita lihat keyakinan dan peraturan. Jadi keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa bersifat universal. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, ini keyakinan kelas ini yang kita sudah lakukan, sampai kita sudah cetak poster dan kita sudah tempelkan di kita punya kelas masing-masing. Jadi paling tidak kita sudah memahami tentang ini keyakinan kelas. Kemudian ini ada prosedur. Ini sudah kita lewati ini prosedur pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kembali kita melihat segitiga restitusi.
Ini ada 3, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menanyakan keyakinan. Pahami bersama. Nah, kemudian kita datang ke disiplin positif. Belajar disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin, kesadaran, serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan. Jadi tanpa penghargaan, tanpa ancaman, ataupun tanpa hukuman. Jadi biasanya kalau di zaman dulu atau di zaman kurikulum 2013 itu biasa kita suruh anak menjawab, kita kasih hadiah. Tapi kita datang di kurikulum Merdeka, kita tidak mengenal yang namanya imbalan. Kita hanya cukup memberikan pujian bagi anak-anak yang dianggap berhasil. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif bagi peserta kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang berikut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, dan bahasa maupun latar belakang. Kita lihat dari profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang sudah kita terapkan bersama-sama dalam proses pembelajaran secara intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Kemudian ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini teman-teman bisa melihat sendiri. Kemudian ada 9 pilar karakter Indonesia. Jadi ini semua memiliki ini. Kemudian yang berikut kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatannya. Ini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut para ahli yaitu Dr. William Glasser. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Teman-teman kita bisa lihat di sini ada penguasaan. Ini penguasaan diri yang dimaksud di sini. Kemudian bertahan hidup. Ini kita sebagai manusia ini kita punya kebutuhan dasar. Kita berjuang untuk kita bisa bertahan hidup. Segala hal kita lakukan. Ada kasih sayang. Nah, selain bertahan hidup, kita juga rasa diterima oleh orang-orang di sekeliling kita. Kemudian kesenangan. Artinya melakukan segala sesuatu yang dapat menyenangkan kita punya diri dan juga bisa menyenangkan orang lain. Kemudian rasa diterima. Ketika kita hadir di tengah-tengah orang lain, maka ada rasa, kita merasa bahwa kita diterima. Kita tidak merasa bahwa kita diabaikan oleh orang lain. Itu adalah kebutuhan dasar dari manusia. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Ini motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita perlu menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah supaya tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, yang makmur, yang tentram, dan juga ada saling menghormati di antara kita sebagai warga sekolah. Nah, ini contoh budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yang dimana kita sudah banyak yang kita lakukan, hanya terkadang tanpa kita sadari bahwa itu sebenarnya penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolah. Kemudian ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma positif. Ini perubahan pemikiran. Ada yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi.
Nah, dari pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori, psikologi, dan profil pelajar Pancasila. Ini 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan 4 tahun di sekolah kita. Nah, kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lihat ini gambar. Ini hayalan dari kita guru. Ketika kita mengontrol guru, kita mau guru, murid itu ada di dalam kita punya genggaman. Kita mau apa yang kita buat itu, walaupun secara kasar ataupun lembut, kita berpikir bahwa itu sebagai sebuah penguatan positif dan yang efektif, yang bermanfaat bagi murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ini miskonsepsi, pemahaman yang bertentangan dengan teori kontrol. Ini di sini kita berpikir bahwa kita sebagai orang dewasa itu kita punya hak untuk memaksa. Nah, kita memaksa peserta didik itu supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, ada berubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat ini stimulus respon tentang dunia. Kalau dunia realitas atau kebutuhan itu kita sama. Sementara di teori kontrol tentang dunia realitas atau kebutuhan itu kita berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang bisa melihat hal yang sama. Di teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di stimulus tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol itu tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian tentang stimulus tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita punya diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini kita tidak bisa. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita perlu menerapkan budaya positif itu di lingkungan sekolah supaya tercipta lingkungan sekolah yang nyaman, yang makmur, yang tentram, dan juga ada saling menghormati di antara kita sebagai warga sekolah. Nah, ini contoh budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, yang dimana kita sudah banyak yang kita lakukan, hanya terkadang tanpa kita sadari bahwa itu sebenarnya penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolah. Kemudian ada konsep inti dari budaya positif. Yang pertama itu perubahan paradigma positif. Ini perubahan pemikiran. Ada yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, dari pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori, psikologi, dan profil pelajar Pancasila. Ini 6 profil pelajar Pancasila yang sudah kita terapkan 4 tahun di sekolah kita. Nah, kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita lihat ini gambar. Ini hayalan dari kita guru. Ketika kita mengontrol guru, kita mau guru, murid itu ada di dalam kita punya genggaman. Kita mau apa yang kita buat itu,
walaupun secara kasar ataupun lembut kita berpikir bahwa itu sebagai sebuah penguatan positif dan yang efektif, yang bermanfaat bagi murid. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ini miskonsepsi, pemahaman yang bertentangan dengan teori kontrol. Ini di sini kita berpikir bahwa kita sebagai orang dewasa itu kita punya hak untuk memaksa. Nah, kita memaksa peserta didik itu supaya mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat ini stimulus respon tentang dunia. Kalau dunia realitas atau kebutuhan itu kita sama. Sementara di teori kontrol tentang dunia realitas atau kebutuhan itu kita berbeda, tidak sama. Kemudian semua orang bisa melihat hal yang sama. Di teori kontrol semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian di stimulus tentang dunia, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara di teori kontrol itu tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian tentang stimulus tentang dunia, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita punya diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di sini kita tidak bisa. Kemudian yang terakhir, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
1. Posisi pembuku. 2. Posisi pembuku. Diseminasi budaya positif ini bisa menginspirasi kita semua merubah pandangan berpikir kita tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah, bahkan di kelas kita masing-masing, supaya dalam proses pembelajaran kita bersama peserta didik mulai mencapai kebahagiaan kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Sudah luar biasa menyampaikan beberapa pengalaman bagi kami, dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kami sebagai guru agar dalam menghadapi anak-anak kita perlu memperhatikan hal-hal yang mengacu kepada kebijaksanaan. Jadi yang kami tangkap tadi adalah sebagai manajer mengatasi persoalan dengan segitiga institusi. Ini pengalaman yang sangat baik. Kedepannya mungkin ada pengalaman yang baru. Kami masih ingin mendapat pengalaman yang lebih, dan kami siap untuk berkolaborasi. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sartin Kikirara, rekan sejawat dari Ibu Rediana Ndulanak SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Saya sebagai rekan guru, saya merasa berterima kasih kepada Ibu Rediana Ndulanak yang sudah berbagi pengalaman bersama kami dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Dengan adanya diseminasi ini, kami sebagai rekan guru merasa punya pengalaman yang biasa dari Ibu Rediana Ndulanak sebagai calon penggerak angkatan 11. Untuk mengetahui bagaimana ketika kita menghadapi siswa yang mengalami masalah, kita harus menyelesaikan dengan segitiga restitusi, dan juga 5 posisi kontrol guru, yang mana guru harus berperan sebagai manajer. Dengan demikian maka siswa dapat dibentuk oleh guru menjadi seorang siswa yang memiliki karakter yang baik, karakter yang disiplin, dan tahu menghargai orang lain. Pesan saya kepada Ibu Rediana, tetap semangat dan terus berjuang. Terima kasih. Masuk keluar mengajar tertib, tapi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran atau ketika guru tidak ada itu, kita perlu menertibkan diri. Karena itu kita akan sama-sama membuat kesepakatan kelas. Buat apa? Kesepakatan kelas nanti kita akan bikin baik-baik menjadi keyakinan kelas, dan setelah dibuat itu kita berusaha untuk mematuhi supaya di kelas itu kita tetap tertib. Karena itu Ibu akan bagi ini post-it.